Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, kalau perlu saya sampaikan, memang untuk schedule sidang hari ini atas permohonan Ibu Rahel dan Pak Edwin selaku suami istri ya, sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke, sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, kebetulan rencana hari ini adalah persidangan yang pertama. Tentunya saya dalam kapasitas ini baru memberikan penjelasan bahwa persidangan ini akan dimulai hari ini dengan ketua majelis yang sudah ditetapkan. Apapun nanti pemeriksaan berkas-berkas di dalam persidangan tentunya saya tidak bisa menceritakan. Yang jelas tujuannya adalah Ibu Rahel dan Pak Edwin ini mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 7 ayat 2 dan juga Undang-Undang nomor 174 dalam pasal 2 ayat 2. Kalau dalam ketentuan KHI itu bahwa pernikahan siri itu adalah sah secara agama. Nah, sedangkan sudah ada kesesuaiannya. Nah, dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu dalam pasal 2 ayat 2 itu diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan sirihnya ke Pengadilan Agama agar mendapatkan satu kepastian hukum dan mensahkan perkawinannya secara negara. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bang, kalau kita flashback lagi, flashback belakang lagi bang, flashback ke belakang itu kapan sih pernikahannya Rahel yang Pak Edwin sendiri? Nah, kalau masalah pernikahan dia ke belakang itu kayaknya nanti itu kan materi, sudah masuk materi ya. Saya tentunya tidak bisa menjelaskan, sudah masuk ke materi dan pokok perkara. Sebaiknya saya tidak mau masuk ke hal yang seperti yang jelas ada permohonan kedua pihak ini, termasuk pemohon 1 dan pemohon 2. Itu saja. Intinya. Dan juga kalau itu bang, oke lah nggak tanggal berapa, tapi kira-kira berapa lama bang nikahnya sendiri bang? Kalau pernikahannya itu telaksananya itu tahun 2016 ya, udah itu aja 2016 bahwa dia kawin siri. Kawin siri ini adalah di mata agama sah tapi tidak tercatat secara negara. Mungkin alasan dari klien abang untuk mendaftarkan isbat nikah ya bang? Ya, kalau alasannya sangat sederhana sekali kalau menurut saya. Satu, dia public figure. Yes. 2, sebagai anggota dewan. Tentunya seorang anggota dewan ini ingin satu penerapan hukum yang bersih dan jelas dan tegas. Sedangkan perkawinan sirihnya itu adalah, saya kembalikan lagi, sah secara agama, tapi belum tercatat secara negara. Makanya pemohon 1 dan pemohon 2 ini mengajukan isbat nikah ini agar mendapatkan suatu kepastian hukum dan tercatat pernikahan itu secara agama sah, secara negara tercatat. Itu saja poinnya. Artinya ya, dan kemudian saya agak koreksi sedikit, pernikahan Ibu Rahel itu 2011 ya, tadi saya 2016 ya, sampai 2011, jadi lebih jauh gitu. Kenapa sih bang baru sekarang bang didaftarkan isbat nikah ini? Ya, kalau soal kenapa harus sekarang dia ajukan, itu kan udah kerahasiaan klien saya ya, kenapa dia kok baru mengajukan sekarang. Mungkin itu saya tidak dapat memberikan satu statement atau memberikan satu jawaban kenapa Bu Rahel baru mengajukan sekarang dan Pak Edwin. Mungkin secara psikologi atau secara hak saya sebagai lawyernya Ibu Rahel dan Pak Edwin, ya saya tidak bisa mengomentari kenapa baru sekarang. Yang jelas bahwa dia sebagai anggota dewan yang paham hukum, yang mengerti undang-undang, tentunya memberikan suri toladan kepada masyarakat Indonesia bahwa perkawinan sirihnya tadi tidak tercatat, dicatatkan. Ada kesesuaian dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Clear? Oke, berarti bisa dibilang juga bang, kan barang kan Mbak Rahel kan melahirkan ya. Nah, itu apa juga untuk apa tidak ada fitnah gitu bang? Tidak ada fitnah, nggak ada fitnah gitu. Ya, kalau menurut saya kalau perkawinan secara agama dia hamil itu kan sah secara agama. Cuman kan sekarang mau memberikan satu legal standing kepada dia berdua bahwa pernikahannya itu sekarang sudah tercatat di negara. Itu aja. Tapi memang dua-duanya menyetujui sidang isbat ini ya Bang? Ya, kalau tidak menyetujui karena saya kebetulan adalah sebagai lawyernya pemohon 1 dengan pemohon 2. Pemohon dari Ibu
Rahel sebagai pemohon kedua, suaminya Pak Edwin pemohon pertama. Jadi saya mewakili kedua-dua beliau ini untuk meminta kepastian hukum tentunya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena wilayah hukum beliau adalah di Jakarta Selatan. Oke? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.